Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan Kak Rin di Rinbe Channel. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Kak Rin harap semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar lagi hari ini. Sudah siap belajar kan? Mari kita mulai. Jadi, pada video kali ini, Kak Rin akan membahas materi tentang luas dan keliling bangun datar segi 4. Kalau pada video sebelumnya, Kak Rin membahas mengenai luas dan keliling persegi, persegi panjang, dan jejer genjang, maka pada video kali ini, Kak Rin akan membahas mengenai luas dan keliling trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Sudah siap belajar? Mari kita mulai dari luas dan keliling trapesium. Sebelum Kak Rin menjelaskan mengenai luas dan keliling trapesium, Kak Rin perkenalkan terlebih dahulu tentang trapesium. Trapesium adalah bangun datar segi 4 yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Ada 3 jenis trapesium, yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Baik adik-adik, sekarang Kak Rin akan menjelaskan satu persatu mengenai trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Yang pertama, trapesium sama kaki. Dikatakan trapesium sama kaki karena memiliki 2 sisi yang sama panjangnya, yaitu sisi AD dan sisi BC. Pada trapesium sama kaki juga memiliki 2 sisi yang sejajar, namun tidak sama panjang. Sisi yang sejajar yaitu sisi AB dengan sisi DC. Dan pada trapesium juga terdapat tingginya. Kak Rin kasih garis bantu ya untuk tingginya. Tingginya berada pada titik sudut D, kita tarik ke bawah, atau bisa juga dari sudut C kita tarik ke bawah menjadi tinggi trapesium sama kaki. Yang kedua, trapesium siku-siku. Dikatakan trapesium siku-siku karena terdapat sudut siku-siku. Pada trapesium PHRS, sudut siku-sikunya berada pada sudut P dan sudut S. Pada trapesium siku-siku PHRS juga terdapat 2 sisi yang sejajar, yaitu sisi PH dan sisi SR. Sedangkan tingginya berada pada sisi PS. Di sini tingginya. Yang ketiga, trapesium sembarang. Dikatakan trapesium sembarang karena memiliki 4 sisi yang tidak sama panjangnya. Jadi, sisi DE, EF, FG, dan GD itu tidak memiliki panjang yang sama. Maka dikatakan trapesium sembarang. Pada trapesium sembarang juga memiliki 2 sisi yang sejajar, yaitu sisi DE dan sisi GF. Sedangkan tingginya, Kak Rin kasih garis bantu ya. Tingginya kita tarik garis dari sudut G ke bawah, atau bisa juga dari sudut F kita tarik ke bawah. Bisa dijadikan tinggi trapesium sembarang. Bagaimana adik-adik? Mudah kan dipahami?
Baik adik-adik, sekarang kita akan membahas mengenai rumus, luas, dan keliling trapesium. Luas trapesium. Luas trapesium sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Karin ulangi lagi ya. Untuk luas trapesium, rumusnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Karin ambil contoh pada trapesium sama kaki. Pada trapesium sama kaki, jumlah sisi sejajarnya yaitu sisi AB ditambah sisi DC. Karin tulis di sini ya. Jadi, luas sama dengan setengah kali AB ditambah DC dikali tinggi. Jika pada trapesium siku-siku PHRS, maka sisi sejajarnya yaitu PH dan SR. Jadi rumusnya setengah kali PH ditambah SR dikali tinggi. Sedangkan pada trapesium sembarang DEFG, rumusnya adalah setengah dikali DE ditambah GF dikali tinggi. Gimana? Adik-adik paham kan untuk luas trapesium? Sekarang kita masuk pada keliling trapesium. Keliling trapesium rumusnya adalah jumlah dari semua sisi trapesium. Kalau pada trapesium sama kaki, maka rumusnya adalah AB ditambah BC ditambah DC ditambah AD. Sedangkan pada trapesium siku-siku, rumus kelilingnya adalah PH ditambah HR ditambah RS ditambah SP. Dan pada trapesium sembarang DEFG, rumus kelilingnya adalah DE ditambah EF ditambah FG ditambah GD. Mudah kan? Jadi intinya, kalau kita mau mencari keliling, maka kita jumlahkan semua sisi-sisinya. Nah, untuk memperkuat pemahaman adik-adik mengenai luas dan keliling trapesium, maka Kak Rin beri contoh soal sebagai latihan ya. Kak Rin tampilkan pada slide berikut. Soal pertama. Terdapat trapesium ABCD seperti gambar berikut. Tentukan keliling trapesium tersebut jika diketahui AB 8 cm, DC setengah AB, dan AD 5 cm. Soal kedua. Jika sebuah trapesium yang mempunyai panjang sisi yang sejajar berturut-turut yaitu 4 cm dan 10 cm serta tinggi 5 cm, cari dan hitunglah luas trapesium tersebut. Baik adik-adik, sekarang kita bahas bersama-sama contoh soal yang Kak Rin berikan ya. Soal pertama. Terdapat trapesium ABCD. Trapesiumnya trapesium sama kaki ya adik-adik. Sama kaki di AD dan BC. Kak Rin gambar trapesium sama kakinya di AD dan BC.
Diketahui AB 8 cm. 8 cm. DC setengah dari AB. Kalau AB-nya 8 cm, maka setengah dari 8 adalah 4 cm. Dan AD 5 cm. Karena AD sama dengan BC, maka BC juga 5 cm. Kak Rin tulis ya. Tentukan keliling dari trapesium berikut. Adik-adik ingat nggak tadi rumusnya keliling? Keliling sama dengan jumlah dari semua sisi trapesium. Berarti jumlah dari AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA sama dengan AB-nya 8 ditambah BC-nya 5 ditambah CD-nya 4 ditambah DA-nya 5. 8 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 22 cm. Jadi, keliling dari bangun trapesium ABCD sama dengan 22 cm. Mudah kan adik-adik? Sekarang kita masuk pada soal yang kedua ya. Soal kedua. Diketahui sisi yang sejajar pada trapesium yaitu sisinya 4 cm dan 10 cm. Sisi sejajarnya 4 cm dan 10 cm. Tingginya 5 cm. Cari dan hitunglah luas trapesium. Adik-adik ingat nggak tadi rumus luas seperti apa? Rumus luas sama dengan setengah kali jumlah sisi yang sejajar. Berarti setengah dikali jumlah sejajarnya yaitu 4 ditambah 10 dikali tingginya 5 sama dengan setengah dikali 4 ditambah 10 14 dikali 5. Kita sederhanakan ya adik-adik. 14 kita bagi dengan 2. 14 dibagi 2 mendapatkan 7. 2 bagi 2 1. Kita kalikan ya. 1 dikali 7 7. 7 dikali 5 35. Jadi luasnya 35 cm persegi. Ingat ya adik-adik, kalau luas untuk satuannya ada pangkat 2-nya. Kita sebut persegi atau kuadrat. Bagaimana adik-adik? Mudah kan untuk belajar luas dan keliling trapesium? Sekarang Kak Rin lanjut pada pembahasan bangun datar selanjutnya yaitu bangun datar layang-layang. Nah, sekarang kita masuk pada bangun datar layang-layang. Sebelum Kak Rin membahas mengenai rumus luas dan keliling layang-layang, Kak Rin jelaskan terlebih dahulu mengenai layang-layang ya. Layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan saling membentuk sudut. Perhatikan
gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar layang-layang. Kak Arin beri nama terlebih dahulu ya. Gambar berikut merupakan gambar layang-layang A, B, C, D. Pada gambar berikut terdapat dua pasang sisi yang setiap pasangannya memiliki panjang yang sama, yaitu sisi AD dengan DC dan sisi AB dengan BC. Dan juga terdapat dua buah diagonal. Diagonal pertama yaitu sisi AC. Kak Arin beri nama ya, diagonal 1 atau diagonal pertama. Dan diagonal kedua yaitu sisi BD. Diagonal 2. Atau sebaliknya, kalau adik-adik mau memberi nama BD sebagai diagonal 1 dan AC sebagai diagonal 2 juga bisa. Bagaimana adik-adik? Sudah paham kan mengenai layang-layang? Sekarang kita masuk pada rumus luas dan keliling layang-layang ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu rumus luas layang-layang. Luas layang-layang sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kalau pada gambar layang-layang ABCD, diagonal 1 adalah sisi AC, sedangkan diagonal 2-nya sisi BD. Maka luas sama dengan setengah dikali AC dikali BD. Sekarang kita masuk pada rumus keliling. Keliling adalah jumlah dari semua sisi layang-layang. Pada layang-layang kan ada dua sisi, ada yang panjang, ada yang pendek. Sisi yang panjang Kak Arin beri nama S1. Sisi yang pendek Kak Arin beri nama S2 ya. Diingat, sisi yang panjang ada dua dengan sama panjangnya, yaitu sisi AB dengan BC. Dan yang pendek juga ada dua, yaitu sisi CD dan AD. Maka rumus dari keliling layang-layang adalah 2 kali sisi yang panjang tadi Kak Arin kasih nama sisi pertama ya, ditambah 2 dikali sisi yang pendek, yaitu sisi yang kedua. Atau bisa disederhanakan, keliling sama dengan 2 dikali S1 ditambah S2. Atau sama dengan kalau pada layang-layang ABCD, keliling sama dengan 2 dikali sisi pertamanya AB, sisi keduanya AD. Bagaimana adik-adik? Mudah kan dipahami mengenai rumus luas dan keliling layang-layang? Nah, untuk memperkuat pemahaman adik-adik mengenai rumus luas dan keliling layang-layang, maka Kak Arin akan memberikan contoh soal sebagai latihan ya. Kak Arin tampilkan pada slide berikut. Berapakah luas dan keliling layang-layang pada gambar di bawah ini? Baik adik-adik, mari sekarang kita bahas bersama-sama contoh soal yang Kak Arin berikan ya. Berapakah luas dan keliling layang-layang pada gambar berikut? Jadi terdapat gambar layang-layang ABCD dengan sisi yang pendek 5 cm dan yang panjang 37 cm. Sedangkan diagonalnya yaitu 24 dan 48. Sebelumnya Kak Arin beri nama terlebih dahulu ya,
Untuk diagonal pertama, Kak Arin beri nama diagonal pertamanya yang 24 cm. Diagonal keduanya yang 48 cm. Atau bisa adik-adik balik. Diagonal pertamanya yang 48 dan diagonal yang kedua 24. Yang dicari adalah luas dan keliling dari layang-layang. Pertama luasnya terlebih dahulu ya. Luas sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sama dengan setengah kali diagonal 1-nya 24 dikali diagonal 2-nya 48. Kita sederhanakan ya adik-adik, kita bagi 48-nya dengan 2. 48 dibagi 2 sama dengan 24. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kita kalikan ya. 1 dikali 24, 24. 24 dikali 24 sama dengan 576 cm persegi atau cm kuadrat. Kalau luas pada satuannya harus ada pangkat 2-nya. Sekarang kita masuk pada kelilingnya. Rumus keliling adalah jumlah dari semua sisi layang-layang. Atau sama dengan 2 dikali S1 ditambah S2. S1-nya yaitu sisi yang pendek ya adik-adik, dan S2-nya sisi yang panjang. Atau bisa adik-adik balik, S1 sisi yang panjang, S2 sisi yang pendek. Sekarang Kak Arin mau menggunakan S1 sisi yang pendek. Berarti 2 dikali 5 ditambah sisi yang panjangnya 37. Sama dengan 2 dikali 5 ditambah 37. 42. 2 dikali 42 sama dengan 84 cm. Jadi, keliling dari layang-layang ABCD sama dengan 84 cm. Adik-adik, sekarang kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu bangun datar belah ketupat. Belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan mempunyai 2 pasang sudut, bukan siku-siku, dengan sudut yang saling berhadapan mempunyai besar yang sama. Adik-adik, perhatikan gambar bangun berikut. Bangun berikut adalah bangun belah ketupat PHRS yang memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi PH, HR, RS, dan SP. Dan juga memiliki 2 buah diagonal, yaitu diagonal 1 dan 2. Kalau pada bangun PHRS, Kak Arin beri nama diagonal satunya yaitu garis PR, dan diagonal 2 yaitu garis SH. Kalau adik-adik mau membaliknya atau sebaliknya pun bisa. Misalkan diagonal pertama yaitu SH, diagonal kedua yaitu PR. Dan juga terdapat 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut S dengan V dan sudut P dengan R. Sekarang kita masuk pada rumus luas dan keliling belah ketupat. Yang pertama, luas belah ketupat.
luas belah ketupat sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kalau pada belah ketupat PQRS, diagonal satunya yaitu PR dan diagonal 2-nya yaitu SQ, maka luas sama dengan setengah kali PR kali SQ. Sedangkan rumus keliling belah ketupatnya yaitu jumlah dari semua sisi-sisinya. Jadi jumlah dari PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP. Karena semua sisinya sama panjang, maka bisa ditulis keliling sama dengan 4 dikali sisi. Sama dengan 4, bisa disingkat dengan 4 dikali S. Bagaimana adik-adik? Mudah kan belajar luas dan keliling belah ketupat? Nah, sekarang untuk memperkuat pemahaman adik-adik mengenai luas dan keliling belah ketupat, maka Kak Arin beri contoh soal sebagai latihan ya. Kak Arin tampilkan pada slide berikut. Soal pertama. Tentukanlah keliling belah ketupat yang panjang sisinya 10 cm. Soal kedua. Diketahui panjang diagonal-diagonal sebuah belah ketupat berturut-turut 15 dan 12 cm. Tentukan luas belah ketupat tersebut. Nah adik-adik, sekarang kita bahas bersama-sama contoh soal yang Kak Arin berikan ya. Soal pertama. Pada soal diketahui panjang sisinya 10 cm. Hitunglah keliling dari belah ketupat tersebut. Adik-adik ingat kan rumus keliling? Keliling sama dengan 4 dikali sisi. Jadi keliling sama dengan 4 dikali sisinya 10. 4 dikali 10 sama dengan 40 cm. Soal nomor 2. Diketahui diagonal-diagonal dari belah ketupat berturut-turut 15 dan 12 cm. Diagonal pertama 15 cm. Diagonal kedua 12 cm. Tentukan luas dari belah ketupat tersebut. Tadi rumus luas yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan setengah kali diagonal 1-nya 15 cm, diagonal 2-nya 12 cm. Kita sederhanakan ya adik-adik, kita bagi 12 dengan 2. 12 dibagi 2 mendapat 6, 2 bagi 2 dapat 1. Sekarang kita kalikan, 1 dikalikan 15 sama dengan 15, 15 dikalikan 6 sama dengan 90. Satuannya cm kuadrat. Harus diingat-ingat ya adik-adik, kalau luas berarti ada pangkat 2-nya, atau kuadrat, atau juga bisa disebut dengan persegi. Jadi 90 cm persegi. Bagaimana adik-adik? Mudah kan? Nah, mudah sekali kan adik-adik? Kak Arin yakin kalian pasti bisa.
Ingat selalu pesan Kak Rin. Seringlah berlatih agar kalian terbiasa dan bisa. Karena dengan berlatih, kalian akan mudah dalam memahami dan menyelesaikan setiap persoalan. Untuk melatih pemahaman kalian tentang penjelasan Kak Rin tadi, Kak Rin beri soal latihan untuk kalian ya. Kak Rin tampilkan pada slide berikut. Selamat berlatih! Nah, bagaimana? Sudah yakin dengan jawaban kalian? Silakan cek pembahasan Kak Rin berikut ini ya.
Hayo, siapa yang jawabannya sudah benar semua? Yang belum, jangan berkecil hati. Ingat pesan Kak Rin ya, terus berlatih dan semangat. Kak Rin yakin kalian pasti bisa. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jika menurut kalian video Kak Rin bermanfaat dan bisa membantu kalian, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.